Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Laila Fitriani. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kelas 6, tema 1, subtema 1. Tujuan pembelajaran dengan menyimak video berikut, Ibu harapkan yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan mengenai penyerbukan dan tumbuhan. Yang keempat, peserta didik dapat membedakan bunga sempurna dan tidak sempurna beserta contohnya. Yang kelima, peserta didik dapat membedakan bunga lengkap dan tidak lengkap beserta contohnya. Yang keenam, peserta didik dapat membedakan bunga sempurna dan bunga lengkap. Pengertian perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau perkembangbiakan yang dialami oleh tumbuhan berbiji melalui penyerbukan dan pembuahan. Biasanya, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif ini memiliki bunga untuk melakukan penyerbukan dan pembuahan. Fungsi bagian-bagian bunga. Tangkai bunga, bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Fungsi tangkai bunga adalah menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Kelopak bunga, bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Kelopak bunga akan terbuka ketika mahkota mekar. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling indah, memiliki warna tertentu. Fungsi mahkota bunga digunakan untuk menarik serangga. Keberadaan serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Putik merupakan alat kelamin betina, terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Artinya, serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Ciri-ciri penyerbukan sendiri, bunganya termasuk bunga sempurna yang memiliki kelamin jantan dan betina dalam satu bunga saja. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri antara lain adalah mangga, jambu, bunga turi, bunga sepatu, rambutan, bunga telang, dan lain-lain. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain, tapi masih pada tumbuhan itu sendiri. Penyerbukan tetangga ini terjadi karena bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga, sehingga membutuhkan dua bunga dalam tumbuhan yang sama untuk melakukan proses penyerbukan. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan tetangga antara lain adalah jagung, padi, kelapa, kelapa sawit, mawar merah, mawar putih, dan lain-lain. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami.
Penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih dalam jenis yang sama. Bisa disebut juga kawin silang. Penyerbukan silang umumnya menghasilkan variasi keturunan karena perpaduan dua sifat tumbuhan induk. Contohnya melinjo, kamboja, pinus, mawar, dan lain-lain. Yang keempat, penyerbukan bastar atau hybridogamy. Merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau setidaknya mempunyai satu sifat beda. Pada prosesnya, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda varietas. Penyerbukan bastar umumnya akan menghasilkan varietas maupun spesies baru. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan bastar seperti mawar merah dengan mawar putih, lili kuning dengan lili merah muda, jambu batu merah dan dengan jambu batu putih, dan lain-lain. Jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang pertama ada anemophilia atau penyerbukan dengan bantuan angin. Yang kedua, zoidiogamy atau penyerbukan lewat hewan. Yang ketiga, hidrogami atau penyerbukan yang dibantu oleh air. Yang keempat, antropogami atau penyerbukan lewat bantuan manusia. Untuk yang lewat bantuan manusia ini biasanya seperti salak. Karena salak ada yang tumbuhan menghasilkan bunga jantan dan yang lain ada yang menghasilkan bunga betina. Pembuahan adalah peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau juga sel disebut dengan sel telur. Pengelompokan bunga. 1. Bunga berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakannya. Yang kedua, berdasarkan kelengkapan bagian-bagian bunga. Pengelompokan berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakan dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna memiliki dua alat perkembangbiakan dalam satu bunga. Artinya, putik dan benang sari menyusun bagian-bagian bunga sempurna. Contoh bunga yang termasuk ke dalam bunga sempurna adalah bunga sepatu dan bunga tulip. Bunga tidak sempurna hanya satu alat perkembangbiakan. Biasanya hanya terdiri atas benang sari atau hanya putik saja. Contoh bunga yang termasuk ke dalam bunga tidak sempurna adalah pepaya dan bunga salak. Kemudian berikutnya pada kotak yang hijau berdasarkan kelengkapan penyusun bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap memiliki semua bagian-bagian bunga seperti kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Contoh bunga lengkap dapat dilihat pada bunga sepatu, bunga mawar, bunga bakung, dan sejenis bunga lainnya. Kemudian ada bunga tidak lengkap. Bunga dikelompokkan ke dalam bunga tidak lengkap jika tidak memiliki salah satu bagian-bagian bunga yang terdiri atas kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Contoh bunga tidak lengkap dimiliki oleh bunga kamboja dan bunga kelapa. Jadi anak-anak, bunga lengkap pasti bunga sempurna. Tapi bunga sempurna belum tentu bunga lengkap. Ini perbedaannya. Bunga lengkap memiliki putik, benang sari, mahkota, serta kelopak. Sedang bunga disebut bunga sempurna bila hanya memiliki benang sari dan putik saja, walau tidak memiliki mahkota maupun kelopak. Jadi kesimpulannya anak-anak,
Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif artinya perkembangbiakan secara kawin atau melalui penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Pembuahan adalah proses meleburnya serbuk sari atau sel kelamin jantan dengan bakal biji atau sel kelamin betina. Bagian-bagian bunga ada tangkai bunga, kelopak, mahkota, benang sari, dan kepala putih. Bunga lengkap pasti sempurna, tapi bunga sempurna belum tentu lengkap. Demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Selamat belajar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.